perkembangan peradaban, ya, maka penting kita harus senantiasa mengcombine dan mengakomodasi ya pemikiran-pemikiran kita, langkah-langkah kita dengan senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga perjuangan kita sebagai umat itu diwarnai oleh hal-hal yang bersifat ilahiyah dan juga tentunya mampu membangun peradaban manusia. Mungkin di situ yang saya maksudkan. Baik, terima kasih. Dapat diambil intinya bahwa setiap kita, kalau kita mau naik lebih tinggi lagi, lebih sukses lagi, kita harus bergantung kepada yang maha tinggi, ya, bergantung kepada hamba yang maha tinggi dan selalu menghadirkan Allah dalam setiap perjuangan kita. Kehadiran Allah dalam setiap perjuangan kita, menghadirkan Allah dalam setiap perjuangan kita menyebabkan kita menjadi tenang, menjadi lebih sukses lagi dan bisa mencapai prestasi terbaiknya. Karena orang-orang yang memiliki prestasi terbaik, dia pasti adalah orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kesehariannya. Baik Ibu dan Bapak, saya rasa untuk diskusi-diskusi ini supaya arah kita tentang kelas poin itu lebih mendalam lagi, saya ingin memberi kesempatan satu aja lagi pertanyaan tadi, literasi metafisik adalah konteks ini apakah berupa konsep ketauhidan. Nah ini saya rasa udah tadi disampaikan ya, konsep ketauhidan ya. Terus kemudian bagaimana cara menyikapi era society 5.0 dengan indikator guru dan siswa yang C5, namun sarana dan prasarana pendidikan di lapangan belum mendukung, ya, satu-satunya jalan dilengkapi. Insya Allah ini juga akan bukan hanya kita yang harus berjuang, tapi seluruh stakeholder, apakah penyelenggaranya ataukah juga pemerintahnya. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah bisa kita close untuk diskusi di era 5.0? Pak Solah, closing statement dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, sebagai closing statement, sekali lagi selamat hadir di DPP PGM Indonesia, dan yakinlah dengan kita bersatu bersama, bergandengan tangan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, saya yakin pada endingnya ketika kita terus juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menemukan jalan keluarnya. Sehingga apapun yang kita hadapi, gemuruh apapun dalam hidup kita, ya, insya Allah sekali lagi hidayah dan petunjuk Allah senantiasa mengiringi langkah kita. Terus semangat ya, untuk guru-guru PGM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Hari ini kita mendapatkan arahan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga bisa menyikapinya dengan penuh tanggung jawab. Dan ini adalah salah satu komitmen kita untuk menjadikan guru-guru madrasah khususnya menjadi guru-guru profesional yang bermartabat, yang selalu senantiasa siap belajar dan belajar terus untuk menyempurnakan keprofesionalannya. Bapak dan Ibu, sesi 1 untuk diskusi yang berkaitan dengan kebijakan dan kondisi saat ini sudah selesai. Kita langsung kepada tataran teknis, ya, tataran teknis yang berkaitan dengan pelatihan tentang class point, ya. Tentu ini akan sangat menarik karena ini yang sedang kita tunggu-tunggu, bagaimana kita memulai pembelajaran di dalam kelas. Perlu diketahui kalau kita lihat sejarahnya bahwa zaman dulu orang menulis di batu-batu atau di pelepah-pelepah atau di kulit-kulit, ya. Kalau jadi betapa banyak tumpukan-tumpukan itu berkumpulan, berserakan, ya. Terus kemudian dengan adanya kertas juga lama-kelamaan menumpuk di kantor-kantor, laporan-laporan bisa menggunung, kurikulum juga luar biasa banyaknya, apalagi RPP dan silabus. Masya Allah, itu juga kita memang harus memikirkan bagaimana menjadi kertas menjadi sesuatu yang dikurangi penggunaannya hanya untuk hal-hal yang paling penting. Nah, selanjutnya di era pandemi ini kita bukan hanya kehilangan kertas, kita kehilangan juga papan tulis, ya.
papan tulis yang kita biasa mencoret-coret di papan tulis dengan nyamannya sambil bicara. Nah, papan tulisnya juga sudah tiada karena murid-muridnya ada di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, ide cerdas dengan menghadirkan PPT ya, PPT atau PowerPoint. PowerPoint saja garing kalau cuma PowerPoint saja. Lama-kelamaan orang kalau cuma PowerPoint saja tanpa ada komunikasi interaksi juga makin menjadi lama-lama membosankan ya, ditambahlah dengan video, ditambahkanlah dengan suara. Nah, sekarang kita akan mendapatkan materi, PowerPoint-nya menjadi sangat menarik karena bisa berinteraksi. Kita bisa merubah-rubah PowerPoint tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik. Oleh karena itu, ketika Bu Titi menyampaikan kepada kami DPP, Bu, bagaimana kalau bikin pelatihan ini? Saya langsung pelajari, oh keren ya. Jadi oleh karena itu, saya sangat menyambut dengan sangat gembira kehadiran Ibu Umi Tira Lestari, MAK ya, dan Bapak Abdurrahman, SPD, yang hari ini menjadi narasumber kita. Mohon izin, host, apakah boleh kurikulum PT yang bersangkutan ditayangkan supaya bisa lebih lebih mengenal lebih baik lagi? Terdengar suara saya? Oke, Ali Aziz, silakan. Nah, ini dia Pak Abdurrahman SPD sudah hadir bersama dengan kita ya. Luar biasa low profile. Beliau mengawal kita dari pertama loh hadir ya. Kelahiran 75 ya. Kelahiran 75 sebagai pengajar matematika di Makassar. Selanjutnya yang kedua, oh ya, pencapaiannya itu beliau adalah sebagai trainer ya. Sebagai trainer kelas poin ya. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan orang yang tepat, tinggal di Lubu ya. Komunitasnya juga MYMP. Saya memang selalu mencari narasumber yang memang orang yang bekerja di bidangnya dengan tahu betul apa yang menjadi pekerjaannya. Terima kasih. Yang kedua pemateri kita adalah, mohon dibantu Bunda Umi Tira. Nah, ini dia Ibu cantik, soleha, pintar ya. Semangat luar biasa, saya suka benar dengan orang ini, alhamdulillah. Ya, Ibu Umi Tira Lestari, SEMAK ya. Beliau adalah kepala SMK juga, kemudian juga dosen juga di Universitas Bina Warga. Juga beliau juga adalah aktivis organisasi sebagai Ketua Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Berarti beliau itu para guru-guru SMK nih ya, berkumpul berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah kita mendapatkan narasumber luar biasa dua orang ini, dan kita bersyukur kepada Allah, beliau adalah orang-orang yang sangat tulus, ikhlas, dan kami mendoakan supaya beliau adalah menjadi orang-orang yang makin terus maju, masih sangat muda, masih banyak sekali peluangnya, dan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan materi yang sangat berkesan. Sepenuhnya waktu saya berikan kepada kedua pemateri. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Bunda Umi atau Pak Abdurrahman, apakah sudah standby? Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Abdurrahman. Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu Haja Neni Argaini, Sekjen DPP PGM Indonesia. Ibu ya. Ya, siap. Baik, mungkin Ibu Umi sudah ada ya? Kita perlu ini konfirmasi dulu apakah Umi sudah ada atau belum? Tadi sudah siap, beliau udah masuk Bapak. Oke, baik. Sambil menunggu beliau, oh ya sudah. Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP PGM Indonesia, Bapak Agus Ridallah, kemudian Ibu Haja Neni Argaini sebagai Sekjen DPP PGM Indonesia, kemudian yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Sadli, Bapak Dewan Nasihat, kemudian Bapak Haji Salahuddin Al-Ayubi, pemateri pertama ya. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormatin,
Pertama-tama tentunya patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita sempat bertemu dalam sebuah room virtual yang insya Allah ini ada berkah di dalamnya. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pada kesempatan ini kami dari Class Point sebagai trainer Teh Umi dengan saya akan berbagi, ya, kita berdiskusi bersama membahas bagaimana menggunakan Class Point dalam pembelajaran jarak jauh ini, ya. Mohon izin untuk share screen. Oh, belum bisa share screen. Mungkin bisa akses untuk share screen-nya Bapak atau Ibu yang bertugas sebagai host. Masih terkunci untuk share screen. Neng, kerudung mama ini silau, Neng. Ganti kerudung apa? Mohon dibantu host untuk menjadikan co-host para pembicara. Oke, sudah bisa. Oke. Terima kasih banyak. Apakah sudah terlihat di layar, Bapak dan Ibu? Apa sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sebentar Pak, saya lagi up. Kita lihat. Sudah Bapak, sudah. Terlihat Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana menggunakan Class Point dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tema kita adalah belajar dan ice breaking menyenangkan dengan Class Point. Ya, sebelum saya lanjutkan, maka Bapak dan Ibu mohon untuk bergabung ke Class Point. Ya, ini caranya dengan mengetikkan Class Point .app di browser masing-masing, bisa menggunakan Chrome, kemudian bisa menggunakan aplikasi katakanlah Microsoft Edge, kemudian Mozilla ataupun Safari. Silahkan Bapak dan Ibu bergabung sebelum kita memulai. Ya, sebelum kita memulai, saya sapa dulu Teh Umi. Assalamualaikum Teh Umi. Nggak bisa buka mic. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kehadirannya, Bapak dan Ibu para peserta webinar nasional yang dilaksanakan oleh PGM Indonesia. Ya, saat ini kita sudah terhubung ini sebanyak baru 4 orang nih yang bergabung. Ayo Bapak dan Ibu, dari 342 baru 5, silakan bergabung dengan Class Point. Jadi di PowerPoint ini ketikkan classpoint.app, kemudian masukkan kode, ya, masukkan kode, atau saya bisa contohkan Bapak dan Ibu dengan menggunakan Android ataupun dengan HP. Ini HP yang saya gunakan untuk bergabung. Jadi kalau kita menggunakan HP, Bapak dan Ibu bisa Aku nggak bisa ngomong, dikunci mic. menggunakan Chrome, ya. Gunakan Chrome, kemudian ketikkan classpoint.app, classpoint.app. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan nama, ya, nama dan kode. Iya. Berapa kodenya? Kodenya 84323, Pak. 84323. Oke, sudah 26 orang yang bergabung. Ternyata saya sendiri tidak bisa bergabung ini. Masih berputar-putar. Ya. Mungkin jaringan saya lagi. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. tadi saya Selamat datang. dikunci, nggak bisa bicara. Oh, kasihan. Oke. Pagi Bunda, maaf ya. Dari tadi aku mau ngomong, tapi mic-ku dikunci nih. Oke, sekarang sudah bebas ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yuk kita sebelum
belajar apa itu kelas poin, Bapak Ibu gabung dulu. Bapak Ibu silakan ke kelaspoin.app, masukkan kode kelasnya 84323. Hari ini kita akan bermain bersama menggunakan kelas poin agar pembelajaran kita menjadi interaktif. Begitu ya Pak Abdurrahman ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ini sudah ada 56, sudah ada, wah ini bertambah dengan cepat, 66 orang sudah. Jadi kita bisa Pak Abdurrahman, memantau ya. sambil nanti kita bermain, sekedar info, yang hari ini Bapak Ibu hadir, nanti akan dapat bonus kelas poin pro trial 1 bulan ya Pak Abdurrahman ya. Nanti kita bagikan kodenya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas kelas poin pro selama 1 bulan. Jadi nanti kita bagikan kodenya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Umi. Sama-sama. Sekarang sudah ada 88 orang yang bergabung. Jadi kita bisa memantau siapa-siapa saja dari responden yang sudah hadir di PowerPoint kita. Mulai dari Pak Lukman Gafar. Ini adalah peserta pertama yang masuk ke PowerPoint kita. Dan terakhir ini ada Ibu Dedeh ya. Ibu Dedeh. Sudah 94. Bagaimana Teh? Kita tunggu sampai 100 ya Pak Abdurrahman. Sambil menunggu, sekedar informasi Bapak Ibu nanti silakan bergabung di Facebooknya Kelas Poin. Ada sayembara jika Bapak Ibu menggunakan Kelas Poin di dalam pembelajaran Bapak Ibu, lalu nanti di foto di-upload ke FB-nya Kelas Poin, Bapak Ibu juga nanti akan dapat tambahan 6 bulan Kelas Poin Pro plus pen tablet ya Pak Abdurrahman jika uploadan Bapak Ibu di like banyak orang. Jadi yuk gunakan Kelas Poin, banyak hadiah yang diberikan oleh Kelas Poin Indonesia. Begitu ya Pak Abdurrahman ya. Oke, terima kasih Teh Umi. Alhamdulillah. Ini sudah 103. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai. Oke. Kita main. Ya, jadi sambil kita memulai, Bapak dan Ibu masih tetap bisa bergabung ya di kelaspoin.app kode 84323. Oke, terima kasih. Kita coba kemudian ada nih pertanyaan pertama nih Bapak dan Ibu. Aplikasi apa saja yang Bapak dan Ibu gunakan selama PJJ? Ini belum saya atur ya. Bapak dan Ibu saya minta agar Bapak dan Ibu menuliskan aplikasi-aplikasi apa saja yang Bapak dan Ibu gunakan selama ya sebentar ini tertutup oleh Bapak Ibu nanti nulisnya jangan di chat ya. Bapak Ibu nanti tulisnya di Kelas Poin. Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan ke browsernya, ketikan kelaspoin.app. Jadi nggak pakai install ya Bapak Ibu. Kalau pakai Kelas Poin, Bapak Ibu tinggal ke browser ya. Ke browser, Bapak Ibu ketikkan kelaspoin.app, lalu masukkan kode kelasnya. Tadi kode kelasnya sudah dibagikan oleh Pak Abdurrahman 84323. Jadi nggak pakai install, pokoknya Bapak Ibu Kelas Poin ini ringan banget. Nah, sekarang Pak Abdurrahman memberikan pertanyaan nih, aplikasi apa saja yang Bapak Ibu gunakan di PJJ? Nah, Bapak Ibu menjawabnya tidak di chat, tapi di Kelas Poinnya ya. Silakan Bapak Ibu bergabung dulu di Kelas Poinnya dengan cara ketikan di browser Bapak Ibu kelaspoin.app, kodenya 84323. Yuk. Ini sudah masuk nih, ada 5 responden dari Bapak dan Ibu. Ada virtual lab, ya ini banyak nih, classroom. Ada yang pakai ganda itu apa ya Pak Abdurrahman? Saya baru dengar loh, ada aplikasi ganda. Mungkin double ya. Baru kenal saya. Kayak bulu tangkis, multiple. Ada yang pakai multiple. Sudah ada yang pakai Kelas Poin ini 1 orang. Siapa ya? Ya. Ada e-learning madrasah. Oh, saya stop musiknya, Teh Umi ya. Iya, siap. Ya, oke. Ini Kelas Poin, Google Classroom, Microsoft Teams, WA, dan Telegram. Wah, komplit ini, komplit. Aplikasi YouTube, ini banyak sekali ya. Sudah ada 51 orang yang mengirimkan respon terhadap pertanyaan yang kita berikan. Yang gabung berapa Pak Abdurrahman? Kalau yang isinya 60, yang gabung ini udah berapa ya? Lihatnya di mana ya? 49. Ya, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi
Ini yang bergabung sudah ada 149 orang, surat 150 orang, kemudian yang memberikan respon sudah ada 71 orang. Nah, waktunya sudah 1 menit 35 detik. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Abdurrahman, kelas poinnya di-download ya? Kelas poin tidak di-download. Bapak dan Ibu bergabung langsung masuk di Chrome ataupun di Edge ataupun di Safari ataupun di Mozilla, silahkan ketikkan kelaspoin.app ya, kelaspoin.app, kemudian masukkan kode 84323. Akan ditanya juga namanya, ya silahkan. Jadi keuntungan kita pakai kelas poin itu murid dan semua yang bergabung itu tidak mendownload ya Pak Abdurrahman, jadi tidak memberatkan aplikasi di HP-nya ya, karena kita langsung ke browser, ketikkan kelaspoin.app, masukkan kode nanti dari gurunya, begitu ya Pak Abdurrahman ya? Ya. Oke, ini kita sudah bisa lihat sudah di menit kedua sudah ada 102 yang merespon. Dari 160 ya? 160. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa lihat dari 162 ini live statusnya ya. Live statusnya yang sudah mengirimkan tanggapan itu sebanyak 106. Yang masih berpikir-pikir atau masih menulis, ini ada 60 orang ya. Ada 60 orang. Kalau kayak gini bisa dipanggil ya, yang 60 orang ini jangan-jangan tidur atau ke dapur bikin kopi. Beliau belum tahu Bun, nulisnya di mana nampaknya. Oh, Bapak Belum Ibu terbiasa. caranya Bapak Ibu ke Chrome atau ke Mozilla atau ke Safari kata Pak Abdurrahman tadi, lalu ketikkan kelaspoin.app ya, kelaspoin.app, lalu masukkan kode kelasnya 84323. Nanti di sana ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Selama PJJ ini menggunakan apa saja di layar Bapak Ibu, begitu ya. Mengisinya dibatasi tergantung ya waktu settingan awal, apakah dibatasi 1 kali menjawab ataukah boleh lebih dari 1. Rasanya tadi Pak Abdurrahman tidak menyeting sekali ya, boleh lebih dari sekali menjawabnya ya. Boleh. Iya. Oke, ini saya contohkan bagaimana caranya kalau bergabung di pakai HP ya. Ini langsung ya terlihat. Sudah Ibu sudah masuk jawabannya, cuma memang ini tidak terlihat siapa namanya. Nanti akan kita lihat siapa saja yang masuk begitu ya. Oke. Jadi ini caranya kalau di Android, Bapak dan Ibu tinggal masukkan 84323, kemudian namanya, setelah itu join. Nah, kemudian setelah itu akan muncul, ini pertanyaannya di atas, aplikasi apa saja yang Bapak dan Ibu gunakan selama PJJ. Nah, ini bisa ada keterangan, this activity requires you to submit a word or a phrase. Multiple, jadi bisa memasukkan beberapa kali. Nanti ini bisa disetting apakah 1 kali atau beberapa kali. Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan di sini. Jadi di ruang ini kita ketikkan aplikasi apa saja. Misalnya kita menggunakan ClassPoint, kemudian menggunakan Zoom, ya, kemudian dan seterusnya ya, Tinggal add saja, bisa di add. Gitu. Nanti akan muncul di belakang nih, ya, akan muncul di sini. Oke, ini dari 200. Kita mencapai maksimal peserta Teh Umi, iya. 200. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan yang Pro, nanti Bapak Ibu boleh coba yang Pro 1 bulan, itu yang bergabung boleh 200 orang ya. Jadi kalau di awal sempat 500 ya Pak Abdurrahman, tapi terjadi crash gitu ya, akhirnya yang bergabung adalah 200. Ini sudah 200, sudah full. Yang keluar dulu satu. Keluar satu. Oke. Iya. Oke, ini sudah 170 Teh Umi. Ya. Jadi kita close. Ya, saya close ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Atau kita tunggu sampai 5 menit. 5 menit ini sudah. Oke, saya close ya. Jadi respon Bapak dan Ibu ini akan tersimpan pas di ClassPoint, pas di PowerPoint kita, tidak akan keluar. Jadi saya close. Ini bisa close responnya, kemudian ini close submissionnya. Nah, kita bisa lihat yang paling besar ini ada 14 ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu,
kita bisa untuk melihat mana top answer ya. Ini top answer-nya adalah ada Google Classroom, ada Google Meet, dan ada Zoom. Jadi ini yang top digunakan oleh para peserta yang hadir pada webinar kita hari ini. Kemudian setelah itu jika Bapak dan Ibu ingin memasukkan di PowerPoint kita, maka tinggal klik ini, Insert Result as Slide. Oke. Nah, dia sudah masuk ke PowerPoint kita di belakang. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kalau respon ini kita ingin tetap review di masa depan, di lain pertemuan. hari, kok di masa depan? Oke, tinggal di save for review, ya, klik save for review. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti itu, saya stop ini slideshow-nya. Nah, nanti akan terlihat Bapak dan Ibu dia masuk di bawahnya nih. Jadi dia masuk nih. Jadi Bapak dan Ibu, respon Bapak dan Ibu itu akan terlihat di sini. Nah, bagaimana caranya saya mengetahui bahwa yang mengetikkan atau memasukkan ke aplikasi Zoom itu ini orangnya. Nah, kita bisa menggunakan ini, klik di note ya. Ini ada di kaki layar ada note, itu diklik. Setelah itu, nah ini tinggal seret ke atas Bapak dan Ibu. Nah, siapa-siapa yang merespon dengan mengetikkan kata classroom. Classroom itu ada Pak Anton, Bapak atau Ibu Ari, ada Bapak Ade Hairudin, dan seterusnya. Jadi ada kita bisa 14 lihat. orang ya Pak Abdurrahman yang mengetikkan di dalam PJJ mereka menggunakan classroom ya? Iya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak akan kehilangan data, ya, tidak akan kehilangan data selama kita menggunakan ClassPoint ini. Oke, kita lanjut Teh Umi ya. Siap. Pertanyaan berikutnya itu berkaitan dengan saya tarik ke atas ini ya. Oke. Bagaimana respon siswa ketika Bapak dan Ibu bertanya saat pembelajaran berlangsung? Nah, ini saya gunakan yang lain ya Teh Umi ya. Kalau tadi pakai word cloud, maka saya menggunakan sekarang short answer-nya ya. Oke, Bapak dan Ibu silahkan saya langsung start ya. Tapi dibatasi saja Teh Umi ya. Satu pertanyaan aja. Berapa menit ini? 1 menit aja. 1 menit. Oke, Bapak dan Ibu siap-siap di ClassPoint ya. Saya gunakan 1 menit. Masih dengan kode yang sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana respon siswa ketika Bapak dan Ibu bertanya saat pembelajaran berlangsung? Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Ya. Sementara berputar-putar ya, silakan. Waktu berjalan terus ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat di kaki layar di sini akan ada waktunya berkurang terus karena saya berikan berapa tadi 1 menit ya. 1 menit. Ya, ini ada 8 sudah bertambah terus ya. Tambah terus respon dan memasukkan. Sekarang kita pakai Zoom mode apa, Umi ya? Saya nggak tahu ya. Bu Neni ini kita bisa interaktif nggak dengar suara peserta nanti? Karena kita kan mau ice breaking ya. Kalau nggak bisa berarti kita jangan pakai yang interaktif kali ya Pak Abdurrahman. Tapi kita ajarin aja nanti caranya gimana. Ya. Dipersilakan Ibu. Seluas-luasnya. Oh gitu, baik. Berarti nanti saya bisa minta peserta menyalakan mic-nya ya? Boleh. Alhamdulillah. Oke, ini waktunya sudah hampir habis, 5 detik lagi. Sudah ada 58 yang merespon 60. Oke, ini akan otomatis tertutup. Saya tambah 15 detik. Oh, sudah. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Respon dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Bagaimana respon siswa ketika kita melakukan memberikan pertanyaan. Kalau dari Umi ini kayaknya ya. Karena muridku gitu, malas. Kemudian sangat merespon dari Bapak atau Ibu Ed. Kemudian senang. Setelah itu pasif, terkadang menjawab di luar tema dari Bu Pujiatun. Nah, ini kita bisa review seperti ini ya. Kemudian banyak yang diam, Pak Lukman Gafar.
responnya baik dari Ibu Deliana Hastuti Caniago. Kemudian alhamdulillah sangat senang, wasiatul jannah. Ya, kemudian antusias. Ya, kemudian jawab dengan antusias dan semangat. Ya. Jadi ini adalah respon Bapak dan Ibu berkaitan dengan pertanyaan yang kami berikan. Ada siswa, ada juga yang tidak karena kuota. Oh ya, masalah kuota memang menjadi masalah umum di siswa. Tapi saya khawatir juga itu dijadikan sebagai kambing putih. Jangan dong. Karena di siswa saya juga ketika saya konfirmasi balik, dia bilang jaringan saya bermasalah. Oke, ada yang kemudian dari guru Inov. Dia membeku. Waduh, dia membeku. Ya, ini adalah respon dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan pertanyaan kami ketika Bapak dan Ibu bertanya pada saat pembelajaran, maka aksi atau apa reaksi yang diberikan oleh siswa. Saya yakin kita menginginkan bahwa setiap pertanyaan ketika kita berkomunikasi dengan siswa selalu ada reaksi yang mereka berikan. Jadi kalau tidak ada reaksi kan akan muncul banyak pertanyaan. Apakah siswa itu ada di depan perangkatnya? Atau apakah ada di depan perangkat tapi kemungkinan dia tertidur? Seperti itu. Bapak dan Ibu, ini bisa dimasukkan ke slide kita. Jadi insert result as slide. Jadi dimasukkan ke slide kita. Atau kalau kita tidak ingin menyimpannya ke PowerPoint kita, maka kita cukup save for review. Kemudian jika ada pertanyaan, jika ada respon dari Ibu yang katakanlah, misalnya saya tandai ini yang malas, kemudian ada sangat merespon, ada senang. Ini kita berikan tanda hati begini, ya. Kemudian itu bisa kita tampilkan yang diberi centang hati ini, itu bisa hanya ini yang ditampilkan. Ya, kita tinggal mengklik, maka yang lainnya akan tidak terlihat, gitu. Kemudian kita bisa download, masukkan ke PowerPoint kita. Klik, maka dia akan langsung masuk ke PowerPoint kita. Jadi, ini asik terkadang menjawab di luar tema. Nah, gitu. Kemudian kalau ingin direview di lain waktu, maka tinggal klik save for review. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kodenya 84323 ya Bapak Ibu. Kodenya 84323. Ya. Tapi kemudian itu sudah full. Iya, hanya bisa 200 ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini dua pertanyaan awal yang mana menuntut peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar kita. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan Teh Umi ya. Ya. Ke materi tentang apa itu class point. Ibu, pastinya kita akan bertanya-tanya nih. Class point itu apa sih? Ya, class point itu apa? Nah, kalau kita merujuk ke websitenya, maka class point itu dinyatakan seperti ini. Jadi, class point itu adalah add-in, jadi tambahan pengajaran interaktif untuk PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan yang kuat dengan siswa pada saat pembelajaran. Seperti itu. Kayaknya ada yang kreatif nih dengan anotasinya Zoom ya. Oke, itu class point. Jadi class point itu adalah aplikasi tambahan yang ditambahkan ke PowerPoint. Fungsi-fungsi PowerPoint itu tidak dirubah. Jadi fungsi PowerPoint biasa ya berfungsi dengan normal seperti biasa. Nah, hanya ditambahkan saja dengan satu aplikasi tambahan ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya kedua tentang instalasi class point. Untuk instalasi class point caranya Bapak dan Ibu, jadi class point ini kalau siswa atau peserta itu tidak perlu menginstal class point. Ya, tidak perlu menginstal class point. Yang perlu menginstal class point itu adalah Bapak dan Ibu sebagai guru atau sebagai
narasumber. Itu harus menginstalnya. Caranya menginstal, Bapak dan Ibu masuk di browser, kemudian ketikkan ini. Jadi ketikkan classpoint.io, ya, classpoint.io. Setelah itu akan muncul websitenya seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal mengunduh, ya, aplikasinya. Bisa mengklik ini dan tombol ini download now, atau bisa mengklik pre-download. Setelah itu Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan bahwa ClassPoint ini prasyaratnya adalah sistem perangkat yang kita gunakan itu menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ya, itu 7, 8, 10. Yang terbaru juga bisa. Kemudian Office-nya itu mulai dari 2013. Ya, 2013 sampai 2019. Jadi minimalnya 2013. Kalau masih menggunakan 2010 itu sudah tidak disupport lagi kalau 2010. Jadi kalau ada saat ini yang masih menggunakan Office 2010, maka itu harus di-upgrade ke 2013, atau kalau paling bagusnya ke 2019 atau ke 365. Ya, ini persyaratannya menggunakan sistem Windows 7, 8, 10 dan Office 2013 sampai 365 ya. Selanjutnya ketika kita menginstal, ya, ketika kita mengunduh dari classpoint.io, maka setelah diinstal di PowerPoint kita itu akan muncul satu menu Ignau ClassPoint, dan di sebelah bawahnya ada toolbar sign up. Nah, kalau kita klik sign up itu gunanya untuk mendaftarkan akun kita ke ClassPoint. Akun free, masih free saat itu. Ya, masih free. Pada saat itu masih 25 partisipan yang bisa tertampung. Sekarang sudah mencapai ke 200 ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan muncul ini. Kalau sudah akun pro maka akan muncul lengkap menu-menu pada Ignau ClassPoint. Mulai dari user, annotation setting, kemudian interactive quiz, kemudian slideshow, kemudian review dan help. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, saya stop sharing dulu supaya hilang ini tulisan-tulisan ya, coretan-coretan. Oke, saya kembali share. Oke, sudah bersih lagi. Kita lanjutkan ke ini sudah tadi ya. Stop sharing. Kembali ke sini ya. Ke bawahnya, Pak. Ini ya. Oke, ini sudah tadi, kemudian ini juga sudah. Instalasi ClassPoint. Nah, sekarang fitur-fitur slideshow-nya. Jadi Bapak dan Ibu ketika melakukan slideshow saat ClassPoint sudah terinstall, maka kita bisa melihat sini ya. Jadi pada icon slideshow-nya Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian kiri bawah itu ada icon ClassPoint, dan di bagian kanan atas itu ada icon ini kode kelas. Jadi kode kelasnya saat ini adalah 84323. Setelah itu di sebelah kanannya ini adalah kolom indeks untuk menampilkan seluruh slide yang kita miliki pada PowerPoint kita. Jadi kalau kita klik ini akan muncul seperti ini ya. Jadi seluruh slide akan muncul. Nah, setelah itu kembali ke ini navigasi ya. Tombol navigasi, kemudian berikutnya laser pointer. Nah, laser pointer, kemudian ini adalah pulpen atau pena yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembahasan kita. Kemudian berikutnya ada highlight ya. Ada highlight, kita bisa meng-highlight seperti ini ya.
Kemudian kalau kita ingin mencoret-coret, tinggal melakukan ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjelaskan secara langsung poin-poin yang ingin dibahas pada materi yang dibawakan. Setelah itu Bapak dan Ibu ada eraser ini untuk menghapus ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menghapus tulisan-tulisan yang kita sudah berikan ya. Kemudian setelah itu ada ikon ini whiteboard. Nah, apa gunanya ini whiteboard, papan digital? Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menjelaskan lebih rinci lagi dengan menggunakan papan digital ini. Nanti settingnya sebentar kita bisa perlihatkan. Kemudian ada polling. Nah, ini polling singkat. Polling singkat ini memuat yes, no, kemudian yes, no answer, kemudian ada 5 level. Ini pertanyaan biasanya diberikan untuk mengecek apakah siswa kita paham atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu yang 200 orang bergabung, nanti kalau misalnya saya berikan polling cepat seperti ini, misalnya apa sih pertanyaannya ini, Teh Umi kira-kira? Senang nggak ikutan webinar hari ini? Oke. Senang tidak mengikuti kegiatan webinar pada hari ini? Bapak dan Ibu tinggal klik ini ya, jadi akan muncul dua pilihan true false ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini otomatis akan tampil di PowerPoint atau di class point-nya Bapak dan Ibu yang bergabung ke class point. Oke, ini sudah 30 orang ya. Oke, 36 dan seterusnya ya. Jadi ini hanya mencontohkan saja. Kita kasih waktu sampai 1 menit teh. Ya, sudah 30 detik. Jadi Bapak dan Ibu yang 200 bisa merasakan bagaimana Bapak dan Ibu tetap memperhatikan apa yang saya jelaskan, ya, apa yang saya jelaskan, karena tiba-tiba saja ada pertanyaan melalui quick poll. Ya, seperti itu. Oke, 10 detik lagi. Nah, ini juga kita bisa lihat siapa sih yang sudah merespon ya. Kita klik 71 orang. Ini akan terlihat, oh ini siswa-siswanya. Gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, coba salah seorang di antara Bapak dan Ibu yang bergabung mengklik false. Salah seorang mengklik false. Mohon salah seorang mengklik false. Ya, nanti. Oke. Nanti kalau salah seorang mengklik false di sini, maka kita bisa Ibu Husnul Khatimah mengklik false. Berarti kita bisa men-challenge kembali melalui Zoom ataupun melalui Google Meet ataupun melalui Teams. Apa yang menyebabkan dia Ibu Husnul Khatimah ini tidak senang, katakanlah begitu. Atau kalau pertanyaannya, apakah Ananda sudah paham dengan materi yang dijelaskan? Maka kita bisa men-challenge lagi. Apa yang belum Ibu Husnul Khatimah belum pahami pada penjelasan. Nah, gitu. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dari quick polling ini. Oke, seperti itu. Saya klik di luar. Kita stop. Oh, hanya mengalami. Oke, sudah. Ya, jadi ada 4 orang ya. Jadi kita bisa lihat ini ada 4 orang yang mengklik tidak setuju. Oke. Saya close. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di pertanyaan atau pada quick polling yang pertama ini. Ini bisa di-insert result sebagai PowerPoint kita. Saya tidak insert ya, karena semakin banyak yang kita insert ke PowerPoint, maka PowerPoint kita juga semakin full. Ya, semakin penuh. Ya. Bukan hanya di true or false saja, tapi ada yes, no, answer, kemudian ada feedback 5 level, mulai dari very disagree sampai very agree. Ya, ini. Jadi kalau ada perlu terkendala sinyal nampaknya. Ketip angin sinyalnya. Tidak terdengar suara saya, Bu ya. Cek. Halo, cek. Kita lanjut. Ada pick a name. Bapak dan Ibu, cek apakah suara saya masih kedengaran? Bagus, Pak Abdul Rahman. Oh ya. Oke, baik. Ada pick a name. Ini gunanya pick a name adalah menampilkan nama-nama peserta yang sudah bergabung di kelas point. Bapak dan Ibu bisa klik ini, pick a name.
Di sini akan tampil sebanyak 200 papan warna yang mewakili nama-nama dari peserta yang sudah bergabung. Jadi ini sampai 200 ke bawah ini. Sampai 200. Ini kelas besar ya, kalau sampai 200 ya. Itu kelas besar ya. Kelas besar, ini seminar ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya kita ingin mengelompokkan nih. Kelompok pertama adalah, saya klik Pak Lukman Gafar. Kemudian kelompok ada Ibu Umi. Kemudian ada Pak Suhendra. Kemudian ada Bu Nurlaili Badriah. Kemudian ada Bapak Ma'ruf Yuniarno. Nah, ini kita bisa kelompokkan menjadi satu. Ya, ini satu kelompok. Nah, ini juga bisa menggunakan permainan. Apakah memungkinkan, Bu Umi, untuk bermain? Nanti kita main. Oke, jadi ini ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada ini bisa direset lagi ya. Jadi kalau misalnya kita mau reset lagi boleh. Kita reset. Klik. Wah, resetnya tidak berfungsi ini teh. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi bisa direset. Nanti akan berubah siapa orang-orangnya di sini ya. Saya close untuk pick a name. Setelah itu ada menu atau toolbar dari leaderboard. Leaderboard ini untuk menampilkan jika kita memberikan pilihan ganda dalam mode kompetisi. Jadi misalnya kita mau menggunakan class point untuk ulangan, itu juga bisa. Maka ini leaderboardnya berfungsi. Setelah itu toolbar ini bisa dinonaktifkan dan tidak. Ini klik di sini maka akan hilang toolbarnya. Kemudian yang terakhir ini ada exit slideshow. Nah, kemudian kode-kode yang ada di sini yang 84323 itu bisa dihilangkan dengan cara ini. Ada di menu display toolbar dan display class code. Kemudian enable audience slide viewer. Ya, ini bisa dihilangkan. Oke, seperti itu untuk icon di slideshow. Kita kembali ke awal lagi. Nah, kemudian anotasi dan whiteboard. Bagaimana, Teumi? Siap. Bisa lanjut ke anotasi dan whiteboard? Iya, silakan. Siap, oke. Silakan, Teumi ini. Baik. Anotasi ini nanti dipergunakan untuk Bapak Ibu coret-coret ya. Pada saat Bapak Ibu nanti menjelaskan. Warnanya juga Bapak Ibu bisa memilih mau warna apa dari mulai hitam. Ini ungu apa pink ya Pak Abdurrahman ya? Hitam. Sebelahnya. Sebelahnya ini ungu teh. Oh, ini ungu. Seperti pink karena ada biru, ada kuning, ada merah ya. Nah, ini nanti bisa untuk mencoret-coret di PowerPoint Bapak Ibu pada saat nanti menjelaskan. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan papan tulis ya, papan tulis dan enaknya ini nanti papan tulisnya ini bisa menggunakan apa ya? Tampilan yang kita pergunakan. Misalnya saya nanti guru akuntansi butuh neraca lajur misalnya. Nanti saya siapkan dulu neraca lajurnya, nanti kita tinggal isikan begitu ya. Jadi fungsinya sama dengan papan tulis yang ada di sekolah begitu. Jadi tidak harus coret-coret di tempat lain, masih bisa di PowerPoint-nya. Dan enaknya ketika kita menggunakan class point ini ya Pak Abdurrahman, ketika kita coret-coret ini, coretan kita ini bisa menjadi PowerPoint kembali, PowerPoint yang baru, sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Mungkin bisa di-save ini Pak Abdurrahman hasil tulisannya, nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika Bapak Ibu sudah coret-coret di papan tulisnya, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan ini dengan cara keep ya, di keep, dan ini akan menjadi tampilan PowerPoint yang baru di slide Bapak Ibu begitu. Jadi di sini ya? Iya, itu tadi kan nggak ada ya, tadi di slide 24 ini nggak ada, ini yang baru Pak Abdurrahman coret-coret dan ini akan memunculkan yang baru begitu. Oke, terima kasih Teh Umi. Ya, siap. Kita lanjutkan ke mana nih? Ke interaktif quiz. Oke. Untuk interaktif quiznya di sini ya. Untuk interaktif quiz inilah yang merupakan
tools powerful dari ClassPoint. Jadi Bapak dan Ibu, di interaktif quiz itu ada 5 ya. Ada 5 hal yang diberikan. Yang pertama ada multiple choice, kemudian ada awan kata. Awan kata tadi sudah dicontohkan ketika awal Bapak dan Ibu bergabung. Kemudian ada jawaban singkat, ya. Jawaban singkat atau short answer ini memuat 500 atau 5.000 karakter ini. Yang mana short answer ini? 5.000 ya kemarin Mbak Tia bilang dari ClassPoint ya? Dia short answer tapi mampu memuat 5.000 karakter. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan respon balik dari siswa atau menanyakan satu pertanyaan, katakanlah jelaskan pendapatmu berkaitan dengan bla bla bla, maka siswa itu punya kesempatan memberikan jawaban sebanyak 5.000 karakter. Kemudian ada slide drawing. Slide drawing ini adalah tools yang disiapkan oleh ClassPoint di mana siswa atau peserta itu bisa menggambar sendiri di perangkatnya. Ya, menggambar sendiri di perangkatnya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ada image upload. Image upload ini digunanya untuk mengunggah gambar, ya, mengunggah gambar ke ClassPoint. Jadi misalnya kalau mata pelajaran matematika kan biasanya kita menginginkan anak menjawabnya lengkap dengan langkah-langkahnya. Maka siswa itu menjawab dulu mengerjakan dulu di bukunya, di kertasnya, setelah itu difoto, baru setelah itu diunggah. Ya, ini untuk interaktif quiznya. Jadi kemudian Bapak dan Ibu kembali lagi blank. Oke. Jadi ada 5 interaktif quiz yang disiapkan di sini ya. Ya, ada 5, yaitu ada multiple choice, ada word cloud, kemudian short answer, kemudian slide drawing, dan image upload. Ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, bagaimana sih sebenarnya, ya? Bagaimana sih sebenarnya alur dari interaktif quiz itu? Ya, bagaimana alurnya sesungguhnya? Nah, caranya kita bisa lihat seperti slide berikutnya. Jadi untuk alurnya adalah Bapak dan Ibu cukup membuat satu slide sederhana buat pertanyaan. Setelah itu tambahkan tombol pertanyaan. Apakah mau menggunakan salah satu. Jadi satu slide itu hanya memuat satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih dari satu. Selama peragaan slide, ini klik tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirimkan jawaban. Nah, kemudian yang keempat, respon bisa ditampilkan secara langsung atau bisa di save for review seperti tadi. Jadi ini adalah alurnya. 4 langkah ini saja yang digunakan untuk membuat sebuah slide PowerPoint itu menjadi interaktif. Oke. Jadi kalau menggunakan multiple choice, maka contohnya seperti ini, ditulis seperti biasa saja, laman website dari ClassPoint adalah bla bla bla, kemudian A, B, C, D, ini diketik saja ya Bapak dan Ibu, bisa diketik. Kemudian di bagian kanannya itu akan muncul pengaturan. Jadi kalau misalnya ada 4 pilihan di sini, maka klik 4. Ya, setelah itu ada pengaturannya. Allow setting multiple choice. Ini berarti lebih dari satu jawabannya. Kalau ini satu saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada mode kompetisi, ini digunakan untuk kalau kita mau memberikan ulangan kepada siswa. Nah, ini settingnya, play optionnya berarti ketika kita melakukan slideshow pada halaman ini, maka dia akan otomatis langsung jalan. Ya. Kemudian kalau minimize berarti akan di-minimize. Kemudian setelah itu ada waktu untuk, ya, ada waktu untuk waktu submissionnya. Ya, itu untuk multiple choice. Setelah itu akan muncul seperti tadi ya, peragaannya seperti tadi Bapak dan Ibu. Setelah itu yang kedua ini, jadi ada waktu, ada peserta yang sudah memberikan respon, kemudian ada musik yang bisa ditampilkan, ya, kemudian bisa di
disembunyikan responnya dengan klik ini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mode competition itu kita bisa mengekspornya, ya, kita bisa mengekspornya ke Excel. Jadi kalau kita melakukan mode kompetisi itu bisa diekspor ke Excel sehingga semua data akan terlihat di sana. Nah, kemudian kalau word cloud, awan kata, dia di sini mengatur berapa kali submissionnya. Jadi Bapak dan Ibu tadi ketika saya tanyakan aplikasi apa saja yang digunakan, maka saya tidak atur di sini. Kalau Bapak dan Ibu mengaturnya hanya 1 kali, maka centang saja. Ya, seperti itu kalau word cloud. Kemudian short answer, tadi saya sudah tunjukkan. Nah, ini kita bisa melakukan hide partisipan names. Jadi bisa disembunyikan. Nah, biasanya siswa itu agak ragu untuk memberikan respon karena namanya terlihat. Nah, itu bisa di hide, bisa disembunyikan. Itu di short answer. Selanjutnya kalau di slide drawing Bapak dan Ibu dari objek sederhana ini kita bisa meminta siswa untuk menggambar di perangkatnya masing-masing. Gitu. Itu slide drawing. Kemudian ada image upload. Nah, misalnya kita menginginkan siswa kita itu melakukan selfie pada saat pembelajaran. Nah, ini bisa digunakan image upload. Jadi cara ini bisa digunakan untuk memastikan bahwa siswa kita itu ada di depan perangkatnya. Gitu. Oke, setelah itu, ya, setelah itu ini alurnya, kemudian menu health-nya Bapak dan Ibu. Kalau di menu health, ini Bapak dan Ibu akan disuguhi video tutorial. Ya, video tutorial berkaitan dengan penggunaan ClassPoint. Jadi Bapak dan Ibu bisa ngambil di sini. Kemudian about-nya ini untuk versi dari ClassPoint. Bapak dan Ibu juga bisa memberikan feedback, ya, feedback kepada ClassPoint. Misalnya ada fitur-fitur yang Bapak dan Ibu ingin ditampilkan di ClassPoint, silahkan berikan di kolom atau di menu feedback. Kemudian ada help desk, ini silahkan kalau mau berkomunikasi langsung. Seperti itu di menu help-nya. Kemudian join to class, berarti sama dengan tadi ya, untuk join ke kelas Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama disampaikan sekali lagi bahwa siswa itu tidak menginstal, ya, siswa tidak menginstal. Jadi kita guru yang menginstal ClassPoint ke perangkat kita, ya, seperti itu. Kemudian untuk cara gabungnya itu bisa melalui QR code-nya atau melalui ClassPoint.app. Jadi tadi itu ada ini, ya, ini bisa langsung dibaca QR code menggunakan Android. Oke, itu untuk cara join-nya. Kemudian untuk yang ke-9, info akun. Untuk info akunnya, Bapak dan Ibu, di ClassPoint itu akan tampil. Kalau masih free, maka di sebelahnya, ini, sebentar saya perbesar dulu ya. Jadi di sebelah nama kita itu akan ada upgrade to Pro, ya, ada upgrade to Pro, seperti itu. Kemudian untuk review Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu menginginkan file yang kita presentasikan saat ini itu dimiliki oleh siswa, maka tinggal mengklik share PDF, ya, share PDF. Nanti akan muncul seperti ini dan ini bisa diakses 5 menit paling lama. Jadi ada link, ada QR code. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin memiliki file presentasi saya, maka itu bisa dengan cara saya mengklik share PDF dan akan muncul sebuah QR code yang Bapak dan Ibu bisa akses di perangkatnya masing-masing. Kemudian leaderboard ini adalah gunanya apabila kita memberikan
pilihan ganda dalam mode kompetisi. Akan ditampilkan seperti ini, siapa yang peringkat 1. Tapi yang kita lihat kalau di sini yang dicatat paling atas itu adalah yang paling cepat. Sehingga kalau kita ingin mengambil nilainya, maka lihat yang ini, correct-nya berapa. Ya. Jadi lihat bagian ininya. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengambil nilainya, maka lihat bagian ini, berapa persen dia. Seperti itu. Jangan lihat poinnya, karena poinnya ini bergantung pada kecepatan. Ya, pada kecepatan siswa mengakses atau memberikan jawaban. Oke, seperti itu untuk leaderboard. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus semua respon yang ada di PowerPoint kita, ya tinggal klik ini, delete all response. Oke, seperti itu. Yang ke-10. Helmi bagaimana? Siap simulasi? Siap. Oke, saya close dulu yang ini ya. Saya close PowerPoint yang ini supaya tidak membebani. Saya masuk ke PowerPoint yang kedua ya. Oke, ini PowerPoint yang kedua. Helmi tinggal Apa? Siap. Ya, tinggal memberikan instruksi ke saya. Baik, Bapak Ibu, ternyata kelas poni ini selain bisa kita pergunakan untuk pembelajaran, kita juga bisa menggunakan ice breaking. Jadi kan di masa PJJ ini supaya interaktif gitu ya. Ini muridnya tidur apa enggak ya? Dengerin apa enggak gitu ya. Nah, ice breaking ini bisa terkait dengan pelajaran Bapak Ibu, misalnya sambung kata dari pelajaran Bapak Ibu ataupun ice breaking apapun agar murid-murid kita interaktif. Yuk hari ini kita coba. Saya akan gunakan dari Pick a Name. Pak Abdurrahman nanti akan memilih 5 orang ya Pak Abdurrahman ya. Kita ajak bermain sambung kata. Nanti Bapak Ibu menyambungkan kata dari yang saya berikan. Nah Bapak Ibu harus mengulang tiap katanya begitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu Pick a Name ini. Nah, Pick a Name ini dapat dari yang bergabung di kelas poin ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pick a Name adanya di mana ya, Pak Abdurrahman? Nanti akan menjelaskan Pick a Name itu ada di mana. Nanti Bapak Ibu bisa mempergunakannya di kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan coba nih ya, sambung kata ya. Kita ice breaking dulu sebelum nanti penjelasan dari Pak Abdurrahman yang lainnya. Pak Abdurrahman boleh nggak pilihin 5 orang? Merem ya, jangan lihat ya. Merem. Merem 5 orang. Nanti kita sambung kata. Ambil yang terbawah, jangan paling atas. Jangan pilih saya juga ya. Saya nggak tahu di mana teh. Ya, oke. Ada Pak Ojak, ada Bu Pujiatun, Bu Santika, Bu Mariana, dan ini Bunda Rosjida Ambarwani ya. Oke, silahkan nyalakan mic-nya Bapak Ibu yang namanya saya sebut. Yuk kita bermain. Pak Ojak, Ibu Pujiatun, Ibu Santika, Ibu Maria, Ibu Maria, Rosjida Ambawani. Silakan nyalakan mic-nya. Enggak nyala mic-nya. Oh, mic-nya enggak nyala Pak Abdurrahman. Kita enggak bisa bermain kayaknya. Atau bisa? Kalau enggak seperti ini ya, misalnya kalau nanti di kelas Bapak Ibu mic-nya bisa nyala pakai Zoom, pakai Teams, pakai Google Classroom, pakai Google Meet misalnya. Bapak Ibu bisa mengajak bermain begini. Saya sambung 3 kata ya Pak Abdurrahman misalnya. Di Sabtu pagi ini Pak Abdurrahman nanti nyambung ya. Cari 3 kata lagi. Di Sabtu pagi ini. Di Sabtu pagi ini saya sedang di depan laptop. Saya sedang di depan laptop. Nah, fungsinya dari ice breaking ini Bapak Ibu, kita bisa melihat nih muridnya join ini benar-benar hadir orangnya atau hanya meninggalkan nama. Kan banyak juga ya ketika kita, contoh aja ketika kita webinar gitu ya, kita join tapi laptopnya kita tinggal. Nah, ketika diajak interaktif nggak ada orangnya. Nah, hari ini kita mungkin nggak bisa interaktif karena terkendala mic, nggak apa-apa ya Pak Abdurrahman ya. Tapi ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu bahwa kelas poin ini bukan hanya sebagai media kita mengajar saja, ternyata bisa juga kita pergunakan untuk ice breaking supaya anak-anak kembali bersemangat gitu ya.
semangat lagi, terkumpul lagi apanya ya, ininya ya, konsentrasinya. Jadi seperti itu tujuan dari ice breaking. Jadi kita bisa pilih dari nama yang hadir hari ini, dan ini juga bisa dipergunakan sebagai absen ya Pak Abdurrahman ya. Jadi pick a name ini bisa kita pergunakan sebagai absen. Oh, ini murid yang hadir hari ini seperti ini yang join 199 misalnya. Jadi nanti tinggal kita rekap di dalam absen kita. Begitu Pak Abdurrahman. Terima kasih Teh Umi. Ya. Kalau di kelas saya ini, misalnya ada 5 siswa yang saya pilih begini, di pecahan senilai, maka misalnya Bapak Ojak ini menyebutkan satu bilangan, katakanlah 1/2, kemudian Ibu Pujiatun akan menyebutkan bilangan pecahan yang lain yang senilai dengan 1/2. Dilanjut lagi dengan Ibu Santika, dilanjut lagi dengan Bu Maria, dilanjut lagi dengan Ibu Rosjida. Karena biasanya di kelas kita itu hanya maksimal 32, maka itu memungkinkan. Jadi satu topik saja. Misalnya kalau saya itu bilangan pecahan ya, pecahan senilai misalnya, maka kemungkinan besar itu bisa siswa semuanya bisa berpartisipasi. Oke, terima kasih Teh Umi. Sama-sama. Berikutnya yang kedua, kira-kira karena mic-nya tidak bisa diaktifkan, maka kita masuk ke yang tebak gambar aja Pak Abdurrahman ya. Bisa diaktifkan. Oh, udah diaktifkan. Oke. Berarti kita masuk ke tebak gambar dulu ya. Tebak gambar aja. Oke. Kalau di tebak gambar ini saya stop sharing ya supaya tidak kelihatan gambarnya Teh Umi ya. Oke. Kalau mau. Oke, terima kasih. Saya atur dulu. Aduh, saya lagi di jalan ini. Kalau dinyalain mic-nya nyala semua ya. Aduh, sekalinya dibuka rooming. Iya, udah nggak apa-apa Bu, dimatikan saja nggak apa-apa. Mati. Kita masuk ke word cloud ya. 2 menit. Bu Neni dimatiin aja nggak apa-apa, teman-teman nggak usah interaktif aja nggak apa-apa. Halo Pak Abdurrahman, mic-nya mati. Tes. Iya. Udah mau. Halo Pak Abdurrahman. Termute kayaknya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Halo Pak Abdurrahman. Oke, cek. Ya. Oh, nampaknya termute juga saya. Iya, kita termute semua. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya share screen lagi untuk tebak gambar. Tebak gambarnya ini ya. Jadi pakai word cloud ya. Setelah tebak gambar, kita akan masuk ke mencari kata ya. Tebak gambar menggunakan word cloud. Pakai word cloud Teh Umi ya? Iya. Oke, baik. Tebak gambar yang ini saya atur ke 2 menit ya. Resen aja Bu. Oke, Bapak dan Ibu silahkan. Apa kira-kira kata yang dimaksud? Ini dari website tebak gambar nih. Kira-kira apa nih? Wah, saya tidak ingin tampilkan dulu supaya tidak nyontek. Nah, itu bisa ya. Jadi ini. Jadi sudah ada 5 orang yang merespon. Waktunya berjalan mundur ya. Mundur. Jadi 12 orang, ada 186 yang masih pending. Gitu ya. Iya, oke. Ini bisa dinyalakan musiknya kalau supaya ini. Ya, nanti waktunya jalan terus ya. Bapak dan Ibu, jika melihat respon dari siswa kita, yang agak lambat, maka kita bisa menambahkan ini per 15 detik ya, per 15 detik. Jadi kalau nanti, tapi ditambahkan sebelum habis ya. Tadi saya tidak sempat menambahkannya. Jadi ini bisa ditambahkan per 15 detik. Ini baru 46 dari 200. Berarti saya tambahkan 15 detik lagi ya. Nah, ini akan berjalan gitu.
Jadi Seperti ada yang bertanya begini, kapankah ice breaking diberikan di dalam pembelajaran kita? Kalau kita lihat di dalam pembelajaran kita, murid-murid kita sudah mulai tampak tidak antusias ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, Bapak Ibu bisa mengajak bermain-main sebentar untuk kembali memulihkan konsentrasi murid-murid guru kita. sih. Ini ada yang Guru sih. coret-coret karena nggak bisa masuk ke kelas poinnya kayaknya. Kalau yang Oke. sudah ada kelas poin pro-nya nanti akan bertambah 1 bulan ya Bapak Ibu dengan Ya. Bapak Ibu memasukkan kode tadi dari kelas poinnya. Jadi akan menambah umur dari kelas poin Bapak Ibu. Jadi yang sudah punya yang pro silahkan juga mengisi kodenya supaya kelas poin Bapak Ibu bertambah masanya. Atau yang belum silahkan nanti coba kelas poin pro 1 bulannya. Oke, ini sudah 7 detik lagi Ya, ya. siap. Sudah ada 66 orang akan berakhir dengan sendirinya. Oke. Wah, ini kayaknya pete dan sandal. Yang menjawab peteni sandal itu ada 49 teh. Banyak Banyak. ya. Berarti kalau di awal waktu saya melihat gambar ini saya pusing. Ini apa ya? Ternyata jawabannya peteni sandal. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ke berikutnya. Saya close lagi. Kemudian Bapak dan Ibu. Saya akan berikan. Wah, masih ada peteni sandalnya. Stop share dulu. Kemudian Bapak dan Ibu saya akan minta menggunakan apa lagi nih ya? Iya. Oh ya, ada yang nanya Pak Abdul Rahman, kalau udah 1 bulan ini kita coba yang kelas poin pro, apakah kelas poinnya hilang? Tidak ya. Tidak ya, tapi kembali ke basic ya Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau yang basic itu hanya bisa dipergunakan untuk 25 murid, sedangkan kalau yang pro itu bisa sampai 200 seperti itu. Oke. Terima kasih Teh Umi. Ya. Berikutnya, bagaimana caranya kemudian mengubah sebuah slide sederhana ini menjadi lebih interaktif? Saya tunjukkan Bapak dan Ibu caranya. Misalnya saya ingin mendapatkan respon dari Bapak dan Ibu. Kata yang pertama Bapak dan Ibu lihat yang mencerminkan diri kamu. Nah, caranya klik Ignore Class Point ya, Ignore Class Point. Setelah itu kita tinggal memilih dari kelima ini mana yang cocok. Apakah menggunakan word cloud atau menggunakan short answer? Ya, misalnya saya menggunakan short answer. Ya, menggunakan short answer ini juga bisa ya. Klik. Aduh, kata pertama yang saya lihat kok bertentangan dengan saya ya. Kemudian Bapak dan Ibu start question with slide. Ini bisa diklik. Artinya ketika ini di slideshow maka dia langsung ya ini bisa diletakkan di mana saja. Bisa ketika start question with slideshow maka kita tidak perlu mengklik pada saat slideshow ini tidak perlu diklik lagi, dia langsung otomatis. Ya, kemudian waktunya saya atur ke 1 atau 2 menit ya. 1, 2 ya, 2 saja ya. Kemudian setelah itu tinggal di slideshow Bapak dan Ibu ya. Jadi buat pertanyaannya, kemudian pilih jenis pertanyaan yang kita inginkan. Nah, tinggal slideshow. Nah, ketika di slideshow maka ini akan langsung otomatis ya, otomatis terlihat di kelas poin Bapak dan Ibu. Nah, silahkan memberikan respon. Apa kata pertama? Nah, ini sudah ada 5 orang, 7 orang. Nah, jadi saya tidak tampilkan dulu. Saya tidak tampilkan dulu. Tapi ini bisa ditampilkan. Sudah ada 23, 26. Ya, kira-kira kata apa yang menampakkan atau mencerminkan siapa diri Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Sudah 40 orang. Nah, Bapak dan Ibu ini akan tampilnya kan seperti ini ya. Tampilnya seperti ini. Saya mulai dari yang pertama. Saya bisa klik ya. Diklik seperti ini.
Kemudian bisa direview ya, bisa direview seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa memberikan tanda hati ya, ada sehat, ada jujur ya. Kemudian penyayang, semangat ya. Ini Aku ngelihatnya gagah loh. gagah. Mm-mm. Masa Bunda Ya itu kataku juga yang terbaca pertama itu tidak mencerminkan aku karena kata yang pertama aku lihat itu adalah gagah. Oke. Ya, jadi ini paling banyak yang sehat ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Sudah sampai 48, 47 ya. Oke, seperti itu ya. Ada penyayang. Nah, ini bisa ditampilkan live statusnya ya. Ada 131 yang masih pending, masih mencari mana kata yang sesuai. Ya. Kemudian respon saya not responding nih. Oke. Ada 130. Oke, 30 detik lagi ya. Nah, kalaupun belum selesai waktunya, tapi kita rasa sudah saatnya disudahi, maka bisa langsung close submission. Ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke PowerPoint kita. Jadi nanti kalau kita klik insert result as slide, maka Bapak dan Ibu tampilannya akan masuk ke PowerPoint kita ya. Tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Saya save for review dulu. Nah, tampilannya bentuknya tabel dia. Jadi kalau short answer bentuk tabel. Jadi Bu Endang, kata pertama yang dilihat adalah sehat. Bu Uli penyayang dan Bapak Zainal Arifin penyayang dan seterusnya. Ini akan masuk semua ke kelas poin kita. Jadi yang 60 orang tadi itu akan masuk responnya ke kelas poin kita. Sehingga kita tidak khawatir bahwa data itu terpisah dari presentasi kita. Jadi pengalaman yang saya lakukan selama ini adalah PowerPoint, katakanlah saya punya 5 kelas yang saya harus ajar, maka saya hanya menyiapkan satu PowerPoint template. Setelah itu saya copy ke 9A, ke 9B, ke 9C, ke 9D, ke 9E. Nanti pada saat saya presentasikan, maka seluruh responnya itu akan tersimpan. Di kelas 9A ada PowerPoint 1 sampai PowerPoint 5 di 9E. Sehingga kita punya datanya semua. Gitu. Saya sarankan tidak menggunakan satu file umum, karena itu akan sangat membebani laptop atau perangkat kita. Oke, seperti itu Teh Umi. Siap. Berikutnya, wah ini sudah masuk semua kan? Ini masuk semua ke PowerPoint kita. Nah sekarang kita coba masuk ke short answer juga, tapi kita coba milih yang mana ini Teh Umi? Apakah yang ini atau yang pemandangan kayaknya bagus. Yang ini ya? Kita bikin pantun pagi-pagi. Ayo Bapak Ibu. Ibu bikin pantun ya yang menggambarkan takjub Bapak dan Ibu pada ciptaan Allah. Oke, saya masukkan ini pakai short answer ya, pakai short answer, kemudian start. Waktunya 2 menit untuk bikin pantun. Ya. Nah, 2 menit untuk biasanya pada pinter bikin pantun ya. Ya, ini pagi-pagi pasti pada pintar nih bikin pantun. Simpannya di mana? Di sini saja ya. Ini langsung start, kemudian saya klik. Ya. Yuk Bapak Ibu masuk lagi ke kelas poin Bapak Ibu. Silahkan bikin pantun dari gambar yang tadi Pak Abdurrahman berikan. Silahkan Bapak Ibu berimajinasi kira-kira terkait gambar itu pantun apa ya yang bisa kita susun jadi seperti itu. Dari 200 peserta yang masuk di kelas poin minimal ada 100 pantun baru nih pagi ini. Bisa didokumentasikan. Bisa ini ya, jadi pada pembelajaran Teh Umi kan kita bisa misalnya di bahasa Indonesia ada tema tertentu, nah tinggal bikin pantun itu. Ada nih, jalan-jalan lihat gunung, lihat senyuman kamu, aku jadi tersanjung. Uhuy. Ini dia, ya, indahnya pelangi.
aku adalah aku. Waduh. Waduh. Kayaknya itu belum pantun ya, karena kalau pantun itu kan harus 4 ini ya, setahu saya ada 4 baris ya, jadi seperti itu. Jalan-jalan ke Jati Jajar, pulang-pulang beli kedong-dong. Ayo Bapak Ibu rajin belajar biar siswa kita rajin juga dong, asik. Ibu Titi M. Hana. Ya, jadi Bapak Ibu dengan kelas poin ini ya Pak Abdurrahman, kita bisa sebenarnya juga menyalurkan aspirasi murid-murid ya. Siapa tahu murid-murid ini punya ini ya keahlian membuat pantun begitu ya. Tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, siapa tahu nanti di pelajaran akuntansi bisa bikin pantun akuntansi dapat kredit. Nggak hanya bermain angka. Kalau di pembelajaran saya itu Teh Umi, ada siswa yang kemudian selama pembelajaran offline itu diam terus, tidak tahu apa yang diinginkan. Tapi ketika diberikan pertanyaan seperti ini, maka dengan mudahnya keluar apa pendapatnya tentang pertanyaan itu. Jadi salah satu dari keunggulannya ini adalah bahwa siswa itu tidak merasa canggung untuk mengemukakan pendapatnya, gitu. Ya, ini sudah selesai waktunya. Gunung tinggi terselendang pelangi, Ustazah cantik harum mewangi. Nah, ini dari Lina. Jadi dari kalau misalnya dari 200 ini ada berapa tadi ya yang minimal 100 jadi pantun baru, bisa jadi ini ya, bisa bikin buku pantun juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jika kita pilih tema tertentu, Bapak dan Ibu membuat pantunnya, itu kan bisa menjadi kumpulan karya siswa kita, gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Gunung Merapi, jangan lupa membawa sepeda. Pergi liburan untuk menyenangkan hati, agar hati menjadi bahagia. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi ini. Oh ya. Pak Abdurrahman buka lagi, katanya masih ada yang pengen pantun. Nggak apa-apa, kita tambahin deh 1 menit buat bikin pantun lagi. Oke. Berarti bagaimana caranya kalau kita mau nambah lagi seperti ini ya. Ini kita dihapus dulu aja, jangan itu disimpan ya sama Pak Abdurrahman, hijau begitu disimpan ya. Iya, saya simpan dulu ya. Insert result as slide ya. Iya. Iya. Kayaknya Bapak Ibu lagi seneng bikin pantun nih, jadi minta tambah, nggak apa-apa lah, kita tambah ya sebentar lagi ya. Ini kan sudah masuk ya, iya. Sudah masuk di slide di sebelah kiri, kelihatan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu kayaknya nggak bisa gabung yang telat ya, karena di kelas poinnya sudah 200, sudah full. Jadi mohon maaf yang terlambat join di kelas poinnya, bikin pantunnya di chat aja deh. Oke. Kita delete response ya. Iya. Delete response dulu. Yuk Bapak Ibu diulang ya. Yuk diulang. Ini sudah delete response. Ini sudah berwarna biru. Kembali ke warna biru. Kalau dia hijau itu berarti berisi. Ya. Nah, saya tambah deh 3 menit ya. Tadi 2 menit kayaknya tidak ini. Kalau sudah seperti ini maka tinggal slideshow. Nah, Bapak dan Ibu silahkan mengirimkan pantunnya berdasarkan ini. Kalau yang tadi sudah merespon boleh coba lagi. Tidak menginginkan atau boleh coba lagi. Siapa tahu ada inspirasi yang lebih seru lagi. Ayo silakan Bapak Ibu yang tadi minta dibuka lagi, silakan kami buka kembali ini pantunnya. Silakan Bapak Ibu membuat pantun dari gambar yang diberikan oleh Pak Abdurrahman nih. Ada pelangi, ada gunung, ada pohon, ya. Sudah ada yang masuk nih Teh Umi. Cantiknya warna pelangi secantik senyuman Ibu. Presenter, terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bapak. Wah. Iya. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada pelangi. Kesana bingung, kesini bingung. Kenapa bingung? Yuk terus belajar tiada henti. Wah, Bunda Puji keren pantunnya. Mantap. Beli nasi ke Kota Padang jauh banget. Membuat perut terasa kenyang, gunung menjulang enak dipandang, membuat hati sejuk dan tenang. Keren Bunda Dian. Pada pinter ya bikin pantunnya Pak Abdurrahman. Ya, ini jadi banyak nih. Di tengah-tengah ada pelangi, wahai Teh Umi.
Pak Abdurrahman, terima kasih pembelajarannya dari Bu. Sama-sama. Jalan-jalan ke Gunung Salak indah. Banyak pohon dan pelangi yang indah, sungguh sempurna ciptaan Allah. Mari bersyukur dan ucapkan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini banyak ya. Oh, kita kayaknya diajak ke Papua. Jalan-jalan ke Papua, banyak gunung yang sangat indah. Pemateri akan bahagia lihat peserta senyumannya indah. Terima kasih Bunda Uli. Jadi ini bisa di apa namanya? Kita bisa download ya. Saat berjalan seperti ini kita bisa download. Jadi misalnya kita pilih ini bisa di download. Itu akan masuk ke sini tuh. Ya bentuknya menjadi note. Iya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pakai aplikasi yang lain, cukup di PowerPoint, tapi tambahkan dengan ClassPoint. Bapak Ibu akan bisa berinteraktif dengan muridnya, dan Bapak Ibu bisa coba, akan terasa berbeda ya Pak Abdurrahman ya. Dan kita bisa mencoret-coret hasil pantun dari Bapak Ibu sebagai feedback tugas misalnya gitu ya. Ini kayak Pak Abdurrahman lagi mencoret-coret pantun dari Bunda siapa tadi Pak Abdurrahman, dari Bunda Farah ya. Great job begitu ya. Jadi anak-anak nanti akan seneng dapat feedback dari gurunya, nggak didiemin aja, nih tugasnya diperiksa apa enggak ya gitu. Jadi seperti itu. Dengan ClassPoint Bapak Ibu akan merasakan betapa asiknya mengajar, tidak dicuekin lagi oleh murid-murid kita. Oke. Kayaknya udah ya Pak Abdurrahman, nanti habis di puisi. Ya. Iya, ini kan bisa. Jadi seandainya ini adalah pekerjaan siswa yang harus kita nilai, maka kita bisa berikan nilai 100 ya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ini menggunakan pen tablet kalau yang memberikan coretan-coretan seperti ini. Oke, ini sudah semua. Saya save for review. Ya, itu untuk saya keep ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa seandainya ini adalah karya siswa yang kita harus berikan nilai, maka nilainya sudah langsung masuk ke PowerPoint kita. Nanti tinggal ya dipindahkan saja ke daftar penilaian kita. Oke, seperti itu Teh Umi ya, berkaitan dengan Bapak Ibu habis ini Bapak Ibu join di FB-nya ClassPoint Indonesia. Bapak Ibu bergabung di sana. Nanti lagi ada lomba ya Pak Abdurrahman ya. Jadi Bapak Ibu mulai besok gunakan ClassPoint ya, karena lombanya ditutup tanggal 20. Jadi Bapak Ibu gunakan ClassPoint-nya, lalu upload di FB-nya ClassPoint Indonesia. Yang banyak dapat like itu nanti akan mendapat lagi tambahan 6 bulan Pak Abdurrahman ClassPoint Pro-nya dan 1 pen tablet. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Teh Umi. Sekarang kita perkenalkan bagaimana kalau siswa kita minta untuk menggunakan perangkatnya menggambar. Ya, siap. Slide drawing. Aduh, aku nggak bisa gambar. Oke, saya akan meminta Bapak dan Ibu mencari muka manusia yang terdapat pada gambar. Nih, dilihat-lihat dulu nih, sambil saya ngatur menggunakan slide drawing ya. Only one question allow. Oh sorry. Oh saya sudah atur di sini slide drawing. Kita kasih 2 menit saja Teh Umi ya. 2 menit aja. 2 menit. Oke, saya sudah atur ternyata. Saya lanjut. Oke, silahkan Bapak dan Ibu untuk mencoret-coret mana nih wajah-wajah manusia pada gambar tersebut. Ya, jadi kalau menggunakan. Jadi kita bisa ini ya mengatur apakah tampilannya akan terlihat atau tidak begitu ya Pak Abdurrahman ya? Ya ini, nah ini saya tunggu sampai ya kurang lebih 1 menit lah. Ini sudah ada 3 orang ya. Harus open slide dulu ya ketika mau menggambar ya. Iya, open slide lalu pilih pulpennya yang akan kita gunakan untuk mencoret gambarnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada 4 warna ya yang diberikan ya. Di memuat dipencet. Di memuat terus dipencet. Oh, Pak Abdurrahman Jara ikutan loh. Oh ya, sudah masuk enggak? Udah yang pertama itu. Oh, yang pertama. Berapa? Dia coret 3. Oh, 3.
Dia melihatnya 3. Akan kelihatan banyak kayaknya ya. Iya. Bunda Titi mungkin boleh kode kelas poin trial 1 bulannya dibagikan untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung. Bapak Ibu silahkan pergunakan 1 bulan kelas poin pro-nya. Bapak Ibu nanti silahkan ke FB-nya. Sudah banyak tutorial-tutorial diberikan di sana jika Bapak Ibu mengalami kendala. Atau Bapak Ibu juga di dalam daftar hadir boleh join di Telegramnya Kelas Poin Indonesia. Begitu. Ya, Neng Sahra ini adalah peserta termuda. Ada 3 nih. Ada 2. Berarti tidak kelihatan ini ya. Iya. Ini. Di bagian sini juga ada. Oke, ya. Hanya 1 nih dari Pak Arif. Oke, ini banyak dari Ibu Farah. Padahal Bu Farah atasnya ada 2 ya. Ya, jadi yang banyak nih dari Pak Lukman Gafar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelahnya kurang. Ada 1. Oke, jadi ini bisa digunakan pada saat mengawali pembelajaran kita, membuka komunikasi dengan siswa agar membuka komunikasi di awal dengan siswa supaya bisa bertanya-tanya, apalagi nih ya pembelajaran, apalagi di game apalagi setelah ini yang akan diberikan. Nah ini agak banyak nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ini belum terambil. Oke, dari Pak Asef. Terima kasih Pak Asef. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu berkaitan dengan slide drawing. Jadi kita bisa memberikan kepada siswa template untuk dia menggambar. Nah, sekarang saya berikan 1 lagi nih. Tapi ini agak menguras otak nih. Pakai slide drawing ya. Saya minta berapa menit 1 menit aja ya, karena kita tinggal 15 menit lagi nih Pak Abdurrahman. Kan sampai jam 11 karena. Oke, ini saya minta Bapak dan Ibu menyambungkan 9 titik dengan menggunakan 2 garis lurus. Oke, dengan menggunakan 4. Salah lihat. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang dapat enggak ya? Oke. Ayo. Dari 9 titik ini, Bapak Ibu kenapa coret-coretnya di Zoom-nya? nggak dapat masuk ya ke kelas poinnya ya. Harus bisa menghapusnya. Nggak apa-apa deh. Ya, saya stop sharing dulu supaya terhapus ya. Oke, saya share lagi ya. Oke. Sudah 13, waktunya tinggal 19 detik. Ada lagi. Stop deh. Oke. Pak Abdurrahman, mungkin kita ini ya, karena 15 menit lagi khawatir ada yang bertanya atau ya, gimana? ini terakhir teh ya. Yang slide terakhir aja kali ya yang kita tampilin. Oke. Jadi ini Bapak dan Ibu ada lagi iPhone. Ini iPhone. Kasihan dia nggak kebagian coret-coret, jadi coret-coretnya di situ. Ya, jadi ada yang tidak dapat nih. Jadi saya kelas dulu dah. Bapak Ibu mohon ya, jangan coret-coret di Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, PowerPoint. Jadi Bapak dan Ibu, ini saya save ya. Ini jawabannya seperti ini. Ups, ada lagi. Oke, kita close saja ya. Discard. Oke, Bapak dan Ibu. Numpang gelap Pak Abdurrahman. Gak apa-apa Pak, saking antusiasnya. Ya,
nggak apa-apa di share screen-nya Iya. diatur supaya tidak bisa coret-coret. Oke, mungkin host bisa ini. Nah, langsung yang share screen ya Pak. Bapak yang share screen. Oke. Langsung bisa diklik nanti di view-nya. Ya. Ada pilihan untuk tidak bisa. Ini kayaknya ada ini ya, orang asing ya. Ada hacker ini. Iya. Oke. Exit player. Di bagian mana Pak ya? Ini. Mungkin host bisa mengeluarkan itu Pak, nama orang itu. Ya, saya lagi cari nih bentar. iPhone, ya, ada iPhone. Nggak tahu. Iya. Saya sementara menghapus. Yang sabar Pak Abdul Rahman. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, yang mana lagi Teh Umi? Terakhir aja kayaknya Pak Abdul Rahman yang kesan hari ini. Oh gitu, oke, baik. Begitu. Saya stop sharing, ya. Bapak dan Ibu untuk kan yang bisa bergabung itu adalah yang 200. Jadi Bapak dan Ibu mohon Saya udah lock ya, yang lain nggak bisa masuk. Oke. Jadi Bapak dan Ibu ada coba ya, ini ya. Jadi direfleksi. Kita gunakan slide, tapi belum ini unggah gambar. Tidak apa-apa Teh Umi ya? Nggak apa-apa. Nah, kan ini hanya perkenalan tentang kelas poin. Nanti kalau panitia. Coba lagi share screen-nya Pak. Kayaknya hackernya udah diusir barusan deh. Oke. Ya. Oke, jadi kita masih ada 2 sebenarnya tools yang bisa kita manfaatkan, yaitu multiple choice dan image upload. Ya. Oke, bagaimana Teh Umi, kita langsung ke refleksi? Kalau mau menjelaskan sebentar nggak apa-apa sih Pak Abdul Rahman, yang 2 lagi itu? Oh, yang 2 lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah tidak ada hackernya ya. Masih nih ada yang AC player itu Pak. Oh gitu. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk mengirimkan gambar ya. Untuk mengirimkan gambar. Nanti Bapak dan Ibu tinggal berkreasi. Bapak dan Ibu ingin meminta siswa untuk menggambar, untuk mengirimkan gambar hasil pekerjaannya atau hasil karyanya ya. Izinkan saya. Udah aman, bisa dilanjut. Siap. Saya share screen dulu. Oke, Bapak dan Ibu sudah kelihatan PowerPoint saya? Nih, pertanyaan saya adalah nanti makan siangnya apa? Nanti silahkan unggah file, foto, gambar yang menggambarkan itu makan siangnya Bapak dan Ibu. Ya, silahkan. Saya klik. Oke, nah. Bapak Ibu unggah gambar ya. Silakan unggah gambar makan siangnya. Oke, sudah ada. Wah, jadi lapar bener Pak Abdul Rahman. Jadi lapar ya. Bakso. Ada yang bakso? Jara lagi nungguin. Wah, dari Pak Abdul Qadir Jailani. Ayamnya banyak banget. Punya peternakan. Bunda Uli mau mie gorengnya, Pak Arif mau nasi gorengnya. Wah, pete. Mau baksonya. Dari Bu Asti ya. Wah, cilok. Bunda Rita kayaknya lagi diet makannya anggur. Oke, jadi ini bisa dikreasikan Bapak dan Ibu berkaitan dengan
mengunggah gambar. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan siswa dengan cara misalnya kalau di Zoom atau di Google Meet ataupun di Teams, maka Bapak dan Ibu bisa memberikan perintah atau instruksi kepada siswa untuk melakukan selfie, apakah dengan binatang kesayangannya ataupun barang-barang kesayangannya yang lain gitu. Biasanya kan siswa kita itu kurang pede kalau sendiri, maka dimintalah, ayo selfie dengan katakanlah ada barang kesayangannya di kamar di saat PJJ, itu bisa. Jadi yang ditonjolkan adalah barang atau properti kesayangannya, tapi kita sudah bisa melihat bahwa oh siswa kita itu menggunakan seragam lengkap sesuai dengan aturan sekolah, atau dia biasanya kan kalau rambutnya laki-laki itu biasanya agak panjang, kita bisa memberikan arahan supaya dipotong, ya seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, saya tutup di menit ketiga ya. Wah, ini menggugah selera untuk makan siang gimana ya? Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, tinggal 10 detik lagi. Wah, ada yang ke Ka'bah nih. Ibu atau Bapak? Oh, Ibu. Kayaknya karena nggak ada foto makanan. Ya. Oke, ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan penugasan kepada siswa bahwa silahkan cari di internet gambar yang berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Oke, sudah lewat 3 menit, saya close submission, 49 orang yang merespon. Terima kasih banyak, 50. Oke. Saya close ya, Teh Umi ya? Ya. Ya, terima kasih. Ini saya tidak masukkan ke slide presentasi. Saya cukup simpan saja supaya nanti bisa saya lihat-lihat makanan Bapak dan Ibu di siang ini. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu, apakah kita masuk ke pilihan ganda, Teh Umi? Boleh. Ya, satu nomor saja ya. Iya. Jadi, misalnya soal kita seperti ini Bapak dan Ibu. Soal kita seperti ini, rukun iman itu ada berapa? Maka kita pilih multiple choice. Multiple choice. Jadi ini saya ketik biasa saja ya. Jadi saya ketik biasa saja. Kemudian ini pilihan A, B, C dan D-nya. Kemudian saya tambahkan multiple choice. Maka akan muncul tombol ini. Muncul tombol ini. Kemudian di pilihannya apakah kita memiliki jawaban? Kunci jawabannya apa? Kira-kira kunci jawabannya adalah 6 ya? Iya. Ya. Bapak dan Ibu mohon menjawab bervariasi A, B, C, D ya. Hanya untuk menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa lifetime-nya bisa berlangsung seperti itu dan bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalnya bisa digunakan untuk pemilihan ketua OSIS. Bahkan ada yang menggunakannya untuk pemilihan ketua RT. Oke, saya slideshow. Bapak dan Ibu silahkan pilih beragam ya. Pilih beragam. Jangan memilih kunci jawaban. Sekedar informasi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu membuat kunci jawaban jangan di depan muridnya ya, nanti murid-muridnya akan melihat. Jadi Bapak Ibu jangan lihatkan dulu tampilan PowerPoint-nya supaya nanti murid-muridnya bisa menjawab begitu. Ya, Umi, ini akan seru jika ini bentuknya katakanlah pemilihan ketua OSIS. Ya, ini akan kelihatan. Oh, si A sekian sudah, si B, si C, si D dan seterusnya ya, akan kelihatan berlomba-lomba ini. Jadi kita bisa memberikan jenis tes ini kepada siswa. Jadi bisa digunakan untuk ya misalnya kuis ranking 1. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat siapa yang ada di pilihan A ya. Pilihan A, kemudian yang ada di pilihan D. Nah, ini ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke, saya close ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa di pilihan ganda bentuknya seperti ini, bisa show correct answer, bisa ini. Jadi tinggal perlihatkan ke siswa ini yang jawaban benarnya. Kemudian kalau mau diberikan atau dimasukkan ke slide kita, bisa diklik insert. Dia akan otomatis masuk ke sini. Nah,
Seperti itu. Kemudian kalau datanya tetap ingin disimpan, silahkan save for review. Nah, kalau kita close slideshow-nya atau exit slideshow-nya, maka data ini yang memilih A, B, dan C itu akan terlihat seperti di tadi ya. Di awal saya sampaikan itu di bagian bawah ada note ya. Diklik note-nya, setelah itu tarik ke atas. Tarik ke atas. Nah, yang memilih A itu ada 43 orang, yang memilih B ada 8, yang memilih C ada 3, yang memilih D ada 18. Yang tidak memberikan. Nah, ini kelihatan siapa yang tidak menjawab. Pak, Teh Umi tidak menjawab. Iya. Nah, Maaf Pak Guru. Dari siswa kita itu kalau A, B, C, dan D-nya akan kelihatan siapa yang memilih dan siapa yang tidak. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu untuk pilihan ganda. Dan sekedar informasi Pak Abdurrahman, kalau kita menggunakan yang Pro ini bisa kita ekspor ke Excel ya. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa butir soal nantinya begitu. Ya, kalau kita mencentang tadi mode competition, Teh Umi. Iya. Oh, kita perlihatkan satu ya, mode competition-nya ya, supaya lengkap. Rukun Islam. Saya pilih multiple choice. Kemudian ini ada mode competition. Mode competition. Kemudian star. Saya pilih kuncinya D ya. Bapak dan Ibu sekali lagi disebar saja pilihannya ya. Jadi beda, multiple choice itu yang menggunakan mode competition akan ada kuning di sini, mode piala. Kemudian saya ambil 1 menit saja. Kemudian start ini. Oke, Bapak dan Ibu silahkan menjawabnya ya. Oke. Ini akan kelihatan ya, 1 menit saja ya. Ya, sudah 44 dari 200 orang. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana bedanya. Contoh pertama tadi yang pilihan ganda biasa dengan yang ini pilihan ganda dengan mode competition. Ya, ini sudah tinggal 10-15 detik lagi. Ya, ini sudah mau close. Oke, Bapak dan Ibu, ini bisa diperlihatkan yang mana jawabannya. Kemudian ada leaderboard. Ya, bedanya dengan yang tadi tidak terdapat leaderboard. Kalau mode competition ada leaderboardnya. Tinggal klikkan siapa yang tercepat. Ada Pak Edi Jajang. Ini jawabannya benar. Ya, ini jawabannya benar semua. Kemudian Bu Farida, Bu Lina, Bu Neng Elis, Pak Ahmad Taufik, dan Ibu Suli Rohitoh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan semuanya, kalau kita sortable, ini hanya 20 yang ditampilkan. Tapi dia hitung dulu tuh. Ya, ini hanya 20. Nah, hanya 20 yang ditampilkan. Kalau kita ingin mendapatkan data semua responden, maka kita klik export as CSV. Jadi, nah ini tinggal lihat di sini dia masuk di download, kemudian saya ganti supaya mudah terlihat PGM. Nah, itu sudah terdownload. Maka kita masuk ke mana dia? Sini. Ya, di sini kemudian di sini download. Sudah ada PGM, klik 2 kali. Akan terbuka di Excel. Nah, ini Bapak dan Ibu. Karena pertanyaan kita hanya 1, maka 1 saja yang ditampilkan. Kalau ada 10, berarti ada 10 slide, maka akan ke kanan ini. Ini nilai yang kita ambil, Bapak dan Ibu. Jadi, Pak Edi, itu nilainya yang kita ambil, yang skor, yang korek ini, persentasenya. Gitu. Jadi, ini nilainya yang kita ambil, kita tinggal kopikan ke daftar penilaian kita. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk mode competition dalam pilihan ganda. Oke,
Seperti itu Teh Umi. Ya, siap. Untuk mode competition. Nah, terakhir kita akan meminta Bapak dan Ibu untuk memberikan respon ya. Memberikan respon berkaitan dengan apa pendapat Bapak dan Ibu tentang Webinar pagi ini. Webinar kita pagi ini. Jadi saya ini ya. Iya, oh belum. Sorry, saya belum berikan. Mana? Exit dulu ya. Jadi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat dari kelas poin bagaimana Teh? Udah dibagikan oleh Bunda Titi? Oh, sudah ya. Ya. Oke, kalau begitu. Saya ingin minta Bapak dan Ibu memberikan pendapat berkaitan dengan kegiatan webinar kita pada pagi ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan responnya. Oke, jadi pertanyaannya adalah satu kata untuk webinar kita hari ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Dari 200, bagus kalau 200-nya bisa merespon. Oke. Iya, Pak dan Ibu, ini sudah ada 32 orang yang merespon. Oke, ini sudah ada 63 Bapak dan Ibu. Iya, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan kelas link yang sudah dibagikan. Itu link yang sudah dibagikan itu akan nyambung ke sertifikat kelas poin Teh Umi ya? Ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat dari kelas poin dan mungkin juga dari PGM ya? Iya. Oke, jadi Bapak dan Ibu yang hadir akan mendapatkan 2 sertifikat dan 1 akun pro selama sebulan ya? Iya, betul. Nah, tapi ingat Bapak dan Ibu harus menginstal dulu di perangkatnya, ya, di perangkatnya, dan kemudian setelah itu baru bisa terupdate. Upgrade, lalu masukkan kodenya. Ya, masukkan kodenya. Iya. Di mana absennya? Oh, masih ada yang bertanya. Di Bunda Titi absennya nggak di kita ya, di Bunda Titi. Oke. Oke, sudah ada 73 yang merespon Bapak dan Ibu. Saya kira kita bisa menyerahkan kembali ke moderator. Iya. Ini sambil saya tetap membuka PowerPoint-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, kami kembalikan ke Ibu Haja Neni Argaini. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Silakan Bunda Neni. Baik, terima kasih Bunda Umi, Pak Abdurrahman, luar biasa ya. Hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat keren, sangat menginspirasi. Ini menjadikan salah satu pembelajaran yang bisa kita lakukan dengan sangat menyenangkan. Bukan hanya untuk kegiatan di kelas, tapi juga untuk kegiatan di masyarakat, juga untuk kegiatan di keluarga ya. Senang-senang kalau sering kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kuis. Kalau di bulan Ramadan acara keluarga bikin kuis cepat ya, kelihatan ya yang udah masuk apa belum. Itu kalau pertarungan di keluarga itu jauh lebih sengit ketimbang pertarungan di kelas. Oleh karena itu saya suka sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk merekatkan yang jauh ya. Mudah-mudahan makin menyenangkan dan juga merupakan salah satu model pembelajaran ya. Ayo Bapak dan Ibu manfaatkan mode gratisnya selama 1 bulan. Kalau senang bisa ditambahkan lagi untuk profesionalnya. Saya rasa kalau dengan profesional kita akan menjadi lebih bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Idealnya Pak Kasih, ini kebetulan host kita sekaligus penasihat kita ini adalah Pak Kasih Penmat. Ini kalau idealnya setiap sekolah seperti link Zoom, setiap sekolah minimal punya 1. Maka kelas poin kalau bisa 1 sekolah minimal punya 1 gitu ya.
supaya bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru secara bergantian. Bagus kalau setiap guru memiliki aplikasi masing-masing ya untuk menambah wawasan dan cara mengajar. Waktu kita sangat terbatas, alhamdulillah kita sudah pada posisi pukul 11:06. Luar biasa, dengan aplikasi kita bisa memanfaatkan waktu per detik, per menit. Keren banget ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu sedemikian rupa. Dengan aplikasi ini kita menghargai menit dan detik luar biasa. Kepada Bunda Umi, kepada Pak Abdurrahman, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti untuk event-event berikutnya. Amin. Kami akan mengagendakan bulanan ya, bulanan untuk pertemuan nasionalnya. Untuk Bapak dan Ibu pengurus DPW yang ingin misalnya mempertajam di wilayah masing-masing karena memang keterbatasan partisipasi Zoom atau kelas poinnya, saya rasa bisa berkomunikasi dengan Ibu Titi Hananingsi, Wasekjen bidang sumber daya manusia ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Pak Haji Ahmad Sadli, Bapak Salahuddin Ayyubi, Bapak Ketua Umum yang mungkin sudah bertugas di tempat